kasus Vina Cirebon. 2 hari lalu saya posting di Instagram agar Rudiana kalau merasa benar segera mengambil tindakan hukum atas ucapan dari Dede. Dan ternyata ibarat ikan kena umpan, hari ini di medsos Rudiana telah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mensomasi. Halo, terlalu lama somasi. Dalam 2 kali 24 jam, kalau memang Rudiana merasa benar, segera buat laporan polisi terhadap setiap pihak yang terkait yang membuat tuduhan tersebut. Juga kepada Mabes Polri, SP3 dari Peggy segera tidak lanjuti dengan agar semua penyidik waktu membuat BAP tahun 2016 harus segera diperiksa. Kenapa? Nama Peggy kok ada di dalam, kedua kok ada DPO, tapi di dalam BAP 2016 tidak ada DPO. Bahkan 2 DPO inilah di BAP 2016 disebutkan yang mengantarkan almarhum, mayat almarhum ke pinggir jalan tol. Ke pinggir jalan apa itu? Jalan raya. Oke? Jadi penyidik 2016 harus segera diperiksa. Kasus Vina tidak boleh berhenti begitu saja. Malu Indonesia ini, malu Indonesia ini. Ini kasus yang tidak terlalu berat sebenarnya, asal ada niat. Oke? Rudiana segera ambil tindakan hukum, lapor polisi kalau kau merasa tidak bersalah. Kami tunggu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam, laporkan semua pihak yang menuduh kamu. Kuasa hukum Vina. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan kepada pihak yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami luruskan bahwa tidak ada istilahnya gelar perkara ulang. Yang dilakukan Barreskrim saat ini, yaitu hari ini jam 11, diagendakan jam 11.00, adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Barreskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Jadi laporan polisi diterima di SPKT, selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Didik dan Aik. Ya, laporan polisi kepada saudara Didik dan Aik, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Ya, kita luruskan.
menyikapi situasi yang saat ini terjadi di tengah masyarakat kita, ya, kami tetap menghimbau, mari kita percayakan dengan mekanisme hukum yang berjalan. Karena kita lihat di luar ini terjadi berbagai perseteruan antar pelapor dan terlapor dan lain sebagainya. Kembali lagi terkait laporan polisi yang ada, itu kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Setelah penyidikan nanti dilengkapi alat buktinya yang ada, apakah itu bisa untuk menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Bila mana itu sudah, nanti baru mekanisme hukum yang berjalan. Karena kalau kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami. Mungkin saja perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan, dan itu kita harus taat kepada KUHP 18 itu. Silahkan ditanyakan ke Polda Jabar. Ya, oke, terima kasih. Barreskrim Polri mulai melakukan penyelidikan soal dugaan keterangan palsu dari Dede dan Aep dalam kasus Vina. Hal itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro dalam konferensi persnya pada Selasa 23 Juli. Lantas pihaknya ditanya oleh awak media soal 2 DPO fiktif yang disampaikan Polda Jawa Barat. Barreskrim juga ditanya kemungkinan mencari bukti agar Peggy Setiawan menjadi tersangka atau menjadi sosok Perong yang memang menjadi pelaku pembunuhan Vina. Menanggapi hal tersebut, Barreskrim irit bicara dan justru tertawa. Barreskrim meminta agar pertanyaan tersebut ditanyakan langsung kepada Polda Jawa Barat. Pak, Polda Jabar kan sebelumnya kan menghilangkan 2 buronan di kasus Vina, yaitu Dani dan si Andi. Nah, kan peradilan Peggy Setiawan kan dikabulkan. Jadi 2 buronan itu tetap dihilangkan atau bakal dicari lagi, Pak? Yang kedua, soal Peggy Setiawan. Penyidik ini sekarang akan mencari bukti baru untuk kembali mentersangkakan Peggy atau akan memburu Peggy Setiawan yang asli, Pak? Untuk pertanyaan itu silahkan ditanyakan ke Polda Jabar. Ya, oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.